Sejak ditemukan pada abad ke-18, penggunaan teknologi mesin uap menjadi begitu masif di berbagai negara. Kondisi ini telah mendorong meningkatnya kebutuhan batu bara di berbagai belahan dunia, termasuk Belanda. Belanda tidak hanya menggunakan teknologi mesin uap untuk kebutuhan industri, namun juga untuk menjaga keamanan negara jajahannya. Kondisi ini memaksa Belanda untuk bergantung kepada importir batu bara. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah Belanda meminta negeri jajahan Hindia Belanda melakukan kegiatan eksplorasi di beberapa lokasi. Salah satunya di Batang Ombilin, Sawah Lunto. Batang Ombilin berhubungan dengan zona penujaman lempeng Samudra Hindia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Aktivitas tektonik ini menimbulkan gaya kompresi yang berakibat terbentuknya cekungan atau dikenal dengan nama Ombilin. Batu bara pratersier menempati bagian bawah cekungan yang terdiri dari batuan vulkanik, sedimen dan granodiorite. Sedangkan bahagian tengah dan bahagian atas cekungan diisi batu bara tersier. Bagian ini juga ditemukan batu pasir, batu lunau, batu sisipan batu bara yang mengendap pada lingkungan sungai sekitar 28 hingga 65 juta tahun yang lalu. Faktor umur inilah salah satu yang menyebabkan batu bara Ombilin itu mempunyai kualitas yang bagus. Batu bara selain dari faktor umur, pengendapan, itu dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya adalah adanya faktor tumbuhan, kemudian gejala-gejala tektonik yang sangat aktif dan itu terjadi di Ombilin. Maka faktor-faktor ini yang menyebabkan batu bara Ombilin mempunyai kualitas yang sangat bagus. Kondisi geologis inilah yang mendorong kisah eksplorasi batu bara di Sawah Lunto bermula. Pemerintah kolonial Belanda mengirim para insinyur geologi dalam waktu yang berbeda. Diawali oleh insinyur Sedergroot yang menghasilkan temuan endapan batu bara di sepanjang aliran Batang Ombilin pada tahun 1858. Kemudian dilanjutkan oleh insinyur W.H. de Graaf. Dia berhasil menemukan batu bara di Ulu Aya, di tepi sungai Ombilin dalam jumlah yang besar pada tahun 1868. Pada tahun 1871, B. van Dis membuat laporan tentang kualitas batu bara Sawah Lunto yang sangat baik. 16 tahun kemudian, Verbeek berhasil menyusun secara lengkap peta geologi yang menggambarkan alur batu bara di Sawah Lunto. Sejarah mencatat, selama melakukan eksplorasi, para geolog Belanda menjadikan Singkapan sebagai titik awal untuk menentukan lokasi alur batu bara. Singkapan itu adalah bahan galian atau batu bara yang muncul di permukaan disebabkan oleh adanya erosi, baik itu di sungai ataupun di lembah. Singkapan itu sangat penting sekali untuk eksplorasi batu bara, karena dengan singkapan kita tahu bagaimana kedudukan alur dari batu bara. Dengan singkapan kita juga tahu bagaimana ketebalan batu bara. Singkapan juga menentukan bagaimana kemenerusan batu bara, di mana arah maupun strike dan dip batu bara. Dengan singkapan kita juga tahu bagaimana kualitas batu bara itu sendiri. Selanjutnya mereka membuat paritan untuk memastikan endapan dan kemenerusan batu bara. Dengan menggunakan sekop dan cangkul, para geolog Belanda melakukan penggalian tanah memanjang di permukaan bumi dengan penampang berbentuk trapesium. Panjang paritan bergantung pada tebalnya singkapan dan endapan. Biasanya mencapai 1 hingga 4 meter. Untuk kedalaman galian dilakukan hingga mencapai dasar batu bara. Dengan paritan kita tahu mana lapisan batu bara yang atas maupun lapisan yang di bawah. Kemudian kita tahu juga bahwa di atas batu bara itu ada lapisan yang penutup, di bawah juga ada lapisan penutup. Sehingga pada saat kita membuat paritan, kita tahu berapa tebal batu bara, kemudian di mana arahnya, kemudian kemana kemiringan. Itu sehingga paritan ini dibutuhkan pada saat eksplorasi detail. Setelah mendapatkan detail endapan, dilakukan pengeboran di beberapa titik. Semakin dekat jarak titik pengeboran dilakukan, maka semakin akurat hasilnya. Para geolog Belanda menggunakan bor dengan sistem putar atau rotary drilling yang digerakkan dengan tenaga manusia. Pemboran itu adalah melakukan beberapa titik, kemudian kita melakukan penggalian yang dilakukan oleh mesin bor,
sehingga batu bara yang tidak nampak di permukaan kita bisa prediksikan di bawah. Salah satunya adalah untuk mengetahui ketebalan batu bara yang ada di bawah, kemudian lapisan batu bara yang ada di bawah ini perlu kita rinci, apakah ada lapisan A, lapisan B maupun lapisan C, sehingga kita bisa menentukan jumlah cadangan batu bara, sumber daya batu bara. Kemudian manfaat bor selain itu adalah kita mengetahui kemenerusan batu bara. Apakah batu bara itu menerus, terjadi patahan, terjadi sesar, terjadi lipatan dan sebagainya, itu dari korelasi data bor. Dulunya untuk eksplorasi pemboran dilakukan secara manual. Biasanya orang menggunakan tenaga manusia untuk mutar bor. Yang dipakai biasanya adalah berupa bor tumbuk, kemudian rotary drilling, kemudian bor auger. Dari pengeboran ini, selanjutnya para geolog Belanda memetakan tipe-tipe lapisan batu bara yang terdapat di wilayah Sawah Lunto. Setelah lapisan batu bara ditemukan, tahapan selanjutnya, mereka membuat peta geologis alur batu bara. Peta ini menjadi titik penting bagi pendirian perusahaan tambang batu bara Ombilin, yang selanjutnya mengemban tugas untuk mengeksploitasi batu bara di wilayah Sawah. Tahun 1891, tim eksploitasi bergerak melakukan penambangan. Sementara itu, tim eksplorasi melakukan kegiatan pengeboran lanjutan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas batu bara, serta menentukan arah pengembangan eksploitasi. Kondisi ini berlangsung hingga Jepang masuk di tahun 1942. Jepang mengganti nama tambang batu bara Ombilin dengan Hokkaido Tankokisen Kabushiki Kaisha. Selama 3 tahun masa pendudukan, Jepang lebih disibukkan dengan perang Asia Pasifik, sehingga pencarian cadangan batu bara tidak menjadi titik fokus utama pada masa itu. Sehingga tidak mengherankan jika tidak ditemukan catatan yang menunjukkan adanya upaya Jepang untuk melakukan penelitian geologis yang berhubungan dengan pencarian cadangan baru di lokasi yang berbeda. Perusahaan Jepang hanya memanfaatkan peta geologis Verbeek dalam pelaksanaan eksploitasi. Memasuki zaman kemerdekaan, tambang batu bara Ombilin yang sudah dikelola oleh bangsa sendiri ini meneruskan metode eksplorasi yang dilakukan pada masa kolonial. Dengan fokus pelaksanaan, diarahkan untuk mengetahui seberapa besar cadangan batu bara yang ada dan seberapa besar nilai ekonomisnya bagi perusahaan. Bekerja sama dengan para ahli dalam dan luar negeri, dilakukan pengeboran di berbagai titik, menunjang pengerjaan eksploitasi. Catatan sejarah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan sistem coring dan non-coring dalam sistem pengeborannya. Untuk eksplorasi biasanya orang menggunakan metode pemboran. Pemboran dibagi dua. Yang pertama adalah sistem coring dan pemboran non-coring. Pemboran coring sangat dibutuhkan untuk mengetahui lapisan batu bara, ketebalan batu bara, kemudian struktur dari batu bara, kekar-kekar yang ada di lapisan batu bara, sehingga untuk informasi data geologinya itu sangat lengkap, sangat detail manakala kita melakukan pemboran secara coring. Kadang-kadang orang juga melakukan pemboran dengan metode non-coring atau disebut sebagai metode cutting. Cuma secara detail itu agak terbatas karena metode cutting itu dibutuhkan pada saat lapisan batu baranya itu tidak dibutuhkan data secara detail. Jadi metode coring maupun metode cutting itu sangat dibutuhkan untuk eksplorasi batu bara secara rinci. Rekam jejak eksplorasi perusahaan bergerak lebih dinamis pada tahun 1984. Pada masa ini, perusahaan berganti status dari perusahaan negara menjadi perusahaan umum. Status ini merubah fungsi perusahaan dari hanya pengelola sumber daya alam menjadi penyedia sumber-sumber ekonomi yang bisa dikelola baik oleh swasta maupun negara. Perusahaan ditugaskan untuk melakukan eksplorasi guna mencari cadangan batu bara ke seluruh wilayah Indonesia. Pada masa ini, tim eksplorasi tidak lagi hanya berkutat pada perhitungan cadangan batu bara di wilayah kuasa penambangan perusahaan saja, namun bergerak lebih luas pada penelitian dan pencarian cadangan batu bara di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini seolah mengulang kisah penugasan geolog Belanda oleh pemerintah kolonial dalam pencarian cadangan batu bara di abad sebelumnya. Dalam pengerjaan eksplorasi tersebut, perusahaan bekerjasama dengan para ilmuwan dari Pusat Pengendalian Teknologi Mineral. Mereka berhasil menemukan cadangan batu bara di berbagai wilayah, di antaranya di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi. Keseluruhan hasil pemetaan
diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak swasta, dan perusahaan mendapat konsesi sebanyak 13,5% dari hasil lahan yang dikelola oleh mereka. Hingga periode ini, rekam jejak teknologi eksplorasi perusahaan mencatat berbagai alat-alat yang digunakan untuk pengeboran dalam pelaksanaan eksplorasi. Di antaranya adalah bor tangan yang dikenal dengan nama bor spiral atau auger drilling. Seperti penarik tutup botol, diputar dengan tangan. Ketika melakukan pengeboran dengan alat ini, material akan melekat pada spiral dan dicabut pada interval 30 hingga 50 cm. Perusahaan juga pernah menggunakan bor mesin putar yang terdiri dari bor mesin ringan, bor mesin inti, bor mesin rotari, dan bor mesin alir balik. Hal yang sama juga berlaku untuk bor tumbuk. Bor yang terdiri dari kabel tool drilling rig, hammer drill atau wagon drill, downhole hammer drilling rig, dan hammer drilling rig with drive sampler pernah menjadi bahagian penting dalam pelaksanaan eksplorasi di tambang batubara Ombilin. Memasuki tahun 1990, perusahaan harus mengganti kerja pencarian cadangan batubara di seluruh Indonesia. Pemerintah meminta perusahaan ini untuk bergabung dengan PT Bukit Asam Persero dan statusnya berganti menjadi unit pertambangan Ombilin sesuai dengan PP nomor 56 tahun 1990 tentang penggabungan perum tambang batubara dengan PT Tambang Bukit Asam. Perusahaan kembali fokus pada tugas awal, yaitu eksploitasi batubara. Di bawah manajemen PT Bukit Asam, dilakukan rencana pengembangan cadangan eksploitasi di daerah Rokan dan Muarubung. Tim eksplorasi perusahaan bergerak menghitung berbagai kemungkinan ekonomis yang dihasilkan dari rancangan pengembangan ini. Pada dekade ini, alat yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi telah lebih maju. Metode seismik telah menjadi bahagian penting dalam pelaksanaannya. Metode seismik itu dibutuhkan untuk eksplorasi batubara manakala dijumpai batubara yang terlalu dalam sehingga data bor itu tidak mencukupi atau tidak memadai. Metode seismik itu menggunakan getaran atau suatu ledakan ditangkap oleh sumber getar yang namanya geopon. Pada saat getaran ini merambat ke lapisan tanah, itu biasanya akan merekam mana lapisan batu bara, mana lapisan pasir, mana lapisan lempung, sehingga seorang geolog untuk interpretasi pada kedalaman tertentu yang sangat dalam itu dibutuhkan metode seismik. Gelombang seismik menentukan kedalaman dan struktur batuan dasar bumi. Pantulan gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan mampu menghasilkan citra penampakan struktur bawah permukaan bumi yang ditangkap oleh geopon dan diproses secara digital menjadi peta yang bisa berguna untuk mendeteksi batuan yang diperkirakan mengandung hidrokarbon atau tidak. Metode seismik ini juga dibutuhkan untuk mengkorelasikan kemenerusan batu bara. Berapa ketebalan, kemudian berapa lapisan interbordernya, itu sangat dibutuhkan metode seismik. Memasuki awal tahun 2000, unit pertambangan Ombilin mulai goyah akibat berbagai persoalan. Mulai dari cadangan batu bara yang menipis di tambang terbuka, biaya eksploitasi tambang bawah tanah yang mahal, serta kegiatan tambang tanpa izin yang sulit dibendung. Pada titik ini, Ombilin harus menyerah dan kegiatan eksplorasi perlahan-lahan berhenti seiring dengan rencana penutupan tambang.